Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kegiatan belajar mengajar kali ini, Ibu ingin menyampaikan materi mengenai teks resensi. Sebelum materi pembelajaran ini dimulai, terlebih dahulu Ibu ingin mengecek daftar kehadiran kalian. Kalian silahkan merespon di grup pembelajaran kelas kalian. Materi pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan, yang pertama mengenai pengertian resensi, yang kedua unsur-unsur resensi, yang ketiga struktur teks resensi, yang keempat kaidah kebahasaan teks resensi, dan yang kelima menyusun resensi. Dalam materi pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian nanti dapat kreatif dalam kompetensi menulis. Jadi kalian dapat menyusun resensi sesuai dengan buku yang kalian pilih. Untuk pertemuan kali ini, Ibu lebih menekankan dulu ke pengertian resensi dan unsur resensi di sini. Pengertian resensi yang pertama, kalian mungkin pernah mendengar kata resensi atau justru sudah mengetahui apa itu resensi atau pernah menyusun resensi. Ada yang pernah menyusun resensi? Baiklah, untuk resensi itu sendiri, resensi di sini pengertiannya, resensi berasal dari bahasa Belanda, resentie, dan bahasa Latin, resensio, yang memiliki arti mengupas kembali, melihat kembali. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut istilah dengan review. Dalam KPBI, resensi dapat diartikan mengenai ulasan kembali, pertimbangan, atau penilaian. Jadi untuk resensi dapat disimpulkan mengenai ulasan atau penilaian baik buruknya suatu buku, itu lebih simpelnya. Buku tidak dapat dikatakan baik apabila kita belum membacanya. Jadi tidak bisa membuat statement buku itu tidak baik itu. Jadi buku itu dikatakan baik atau tidak, layak dibaca, layak tidaknya atau layak tidaknya dibaca atau tidak itu apabila kita telah membacanya. Mengenai pengertian resensi dapat dimengerti. Baiklah, selanjutnya mengenai unsur-unsur resensi. Unsur-unsur resensi terdiri dari beberapa bagian di sini. Yang pertama di sini unsur resensinya ada judul resensi, identitas buku, isi resensi, unsur-unsur resensi terdiri dari atas judul resensi, identitas buku, isi resensi, keunggulan dan kelemahan buku. Yang pertama, judul resensi. Judul resensi dengan judul buku berbeda. Jadi judul resensi itu harus ada kaitannya dengan judul buku. Apabila kalian sekarang membuka buku teks atau buku pelajaran, di situ di buku ada salah satu contoh bentuk resensi di sini diambil dari buku Erlangga di halaman 212. Ada contoh judul resensi mengenai petualangan bocah di zaman Jepang. Judul buku tersebut adalah Saksi Mata. Ini kalau di buku Kemendikbud itu ada contohnya juga, silakan kalian dibuka. Untuk judul resensi berbeda dengan judul buku, Ibu jelaskan sekali lagi. Terus yang kedua mengenai identitas buku. Identitas buku terdiri dari atas, yang pertama ada judul buku, yang kedua ada nama pengarang, yang ketiga ada nama penerbit, yang keempat ada kota terbit, yang terakhir ada tebal buku. Jadi untuk identitas buku terdiri dari atas judul buku, nama pengarang, nama penerbit, kota terbit, dan tebal buku.
Untuk identitas buku itu sendiri tidak perlu dicantumkan harga buku karena setiap zona atau wilayah itu berbeda. Terus yang ketiga ada isi resensi. Isi resensi di sini intinya kalian berisi mengenai penilaian baik buruknya suatu buku tadi. Jadi kalian bisa menulis isi resensi ini apabila kalian telah membaca keseluruhan isi buku tersebut. Kira-kira kalian dari evaluasinya dituliskan di isi resensi ini itu apa terhadap buku tersebut. Terus yang terakhir di sini ada keunggulan dan kelemahan buku. Keunggulan buku di sini lebih mengacu kepada isi buku tersebut. Kira-kira buku tersebut mudah dipahami atau tidak dari segi bahasanya, dari segi tulisannya itu mudah dipahami atau tidak. Keunggulan buku juga lebih mencakup misalnya buku itu bestseller, itu termasuk keunggulan. Untuk kelemahan di sini lebih condong ke fisiknya. Kalian misalnya covernya, gambarnya tidak jelas, halamannya tidak ada, atau kertasnya buram, itu termasuk dalam kategori kelemahan nih di sini. Sampai di sini mengenai unsur-unsur resensi bisa dimengerti, atau mungkin ada yang ditanyakan, silakan nanti bisa japri di grup WA. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, jadi dari pembelajaran kali ini, setelah kalian mengetahui pengertian dan unsur-unsur resensi, tugas kalian sekarang, coba kalian ambil salah satu buku teks di sekitar kalian, bebas bukunya, baik buku itu fiksi maupun buku non-fiksi. Setelah itu kalian tugasnya adalah membaca buku tersebut, nanti dicek identitasnya di situ lengkap atau tidak. Setelah dibaca semuanya, silakan kalian menyusun teks resensinya. Dari teks resensi tersebut nanti seperti ini hasilnya nanti di buku Erlangga di sini contohnya. Petualangan Bocah di Zaman Jepang, Saksi Mata, pengarangnya adalah Suparto Brata, penerbitnya adalah penerbit buku Kompas, tebal buku 434 halaman. Nah, baru isi resensinya di situ. Jadi isi resensi dilanjutkan dengan keunggulan dan kelemahan buku tersebut di sini. Tuh. Sampai di sini pembelajaran kali ini, nanti akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugas ini segera dilaksanakan agar tidak ada tugas-tugas menumpuk nantinya, karena setiap pembelajaran pasti akan diberikan tugas oleh semua guru mata pelajaran. Jadinya kalian begitu pembelajaran ini selesai langsung kalian menyelesaikan tugas. Tugas kali ini untuk membacanya akan Ibu umumkan nanti ke depan, harus dikumpulkan tanggal berapa, pukul berapa, nanti Ibu umumkan kembali. Hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Saya Hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.